Namun, banyaknya permintaan donor plasma ini itu tidak sesuai dengan pasokan yang ada. Plasma convalescent ini sebetulnya hanya nggak mudah untuk mendapatkan ini. Bahkan dia walaupun dia mantan dia penyintas COVID-19, belum tentu dia darahnya cocok. Kita harapkan calon pendonor itu mendaftar kepada kami melalui link yang telah kami sediakan. Karena dalam rangkaian sebelum donor, kita juga melakukan pemeriksaan data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Anissa Hidayati di Bicara Fakta. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai donor plasma konvalesen yang merupakan sesuatu yang sangat dipentingkan untuk saat ini. Donor plasma ini merupakan metode imunisasi pasif yang dilakukan dengan memberikan donor plasma orang yang telah sembuh dari COVID-19 kepada pasien yang sedang dirawat, khususnya pasien COVID-19 itu. Seiring melonjaknya jumlah pasien COVID-19, kita sering memperoleh pesan berantai, di mana banyak orang yang membutuhkan donor plasma tersebut. Namun, banyaknya permintaan donor plasma ini itu tidak sesuai dengan pasokan yang ada. Padahal kita tahu bahwa di sekitar kita banyak sekali orang-orang yang telah dinyatakan sembuh dari COVID-19. Seharusnya ini tidak menjadi persoalan dan tidak menjadi permasalahan. Karena seharusnya pasien-pasien yang telah dinyatakan sembuh ini bisa membantu pasien COVID-19 yang saat ini sedang dirawat. Oleh karena itu pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas mengenai pasokan kebutuhan donor plasma konvalesen dan bagaimana seorang mantan pasien COVID-19 ini membantu menyembuhkan pasien COVID-19 yang sedang dirawat. Pemirsa, oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita juga telah terhubung dengan narasumber kita. Kami sapa terlebih dahulu. Beliau adalah Bang Denny Ribowo selaku anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung. Assalamualaikum Bang Denny, apa kabar? Halo, Assalamualaikum. Tabipun Bang. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bang ya. Baik ya Bang Denny. Selain ada Bang Denny, kita juga mengundang narasumber yang kedua. Beliau adalah Ketua Forum Rescue dan Relawan Lampung. Ini ada Bang Aris Gibran. Assalamualaikum Bang Aris, apa kabar Bang? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah kabar baik ya Bang ya. Yang juga ke Bang Denny, apa kabar? Baik, alhamdulillah semua sudah baik dan juga sehat. Baik, ini mengenai donor plasma yang ada di Provinsi Lampung ya Bang ya. Ini kan menjadi sesuatu yang sangat urgent begitu. Bahkan kita juga melihat di media sosial itu banyak sekali orang-orang yang ikut mengkampanyekan, dan salah satunya ini Bang Denny ya. Bang Denny ini sangat gencar untuk mengkampanyekan donor plasma ini. Kalau boleh tahu nih Bang Denny, apa sih yang melatar belakangi Abang ini sehingga gencar untuk membantu mengkampanyekan donor plasma ini? Silakan Bang Denny. Baik, terima kasih pemirsa Pilar TV dimanapun kalian berada, bahwa pertama kondisi Lampung sedang tidak baik-baik saja. Kita mengalami defisit vaksinasi yang paling terendah di seluruh Indonesia. Kita peringkat kedua, baru 8,sekian%. Kemudian kita juga defisit oksigen, kita dipasok oleh perusahaan Pusri yang ada di Sumatera Selatan. Kemudian rumah sakit juga mengalami bornya penuh. Yang kemudian tingkat kematian di Provinsi Lampung sangat tinggi. Dan Provinsi Lampung jumlah kematiannya di nasional itu peringkat 4. Hari ini kita mengalami ada 7 kabupaten kota yang terjadi masuk wilayah zona merah. Nah, ini yang menyebabkan kita terus terang saja, saya juga baru 2 minggu selesai melakukan isolasi mandiri, dan saya memang salah satu cara ikhtiar kita, mantan-mantan COVID-19 ini darahnya bisa membantu para pasien yang sedang dirawat di rumah sakit. Nah, plasma konvalesen ini sebetulnya hanya
nggak mudah untuk mendapatkan ini. Bahkan dia walaupun dia mantan dia penyintas COVID-19, belum tentu dia darahnya cocok. Nah, untuk itu ini menjadi buah pemikiran saya bahwa kita kalau terserang COVID-19 itu nggak mudah berjuang selama 14 hari, kita melakukan isolasi, kita tidak bisa kontak dengan siapa-siapa, kita harus apa-apa kita melakukan sendiri, kemudian kita kekurangan sulit mencari obat gitu kan. Kemudian salah satu cara yang paling yang bisa membantu para pasien yang ada di rumah sakit adalah cara kita mendonor darah plasma darah konvalesen ini. Nah, kemudian saya yang mengalami isolasi mandiri di rumah justru berat juga sebetulnya, apalagi saudara-saudara kita yang sedang diisolasi. Nah, sampai pada saya pernah melakukan menunjuk keseriusan kita, saya bersama teman-teman Polda, bersama Dr. Jihan juga kita konsultasi ke PMI, bagaimana cara persyaratan untuk mendapatkan pendonor atau sudah itu kita melihat sejauh mana seberapa banyak kebutuhan darah itu. Ternyata di PMI itu, Mbak Nisa, jangankan darah plasma convalescent ya, darah yang non-COVID pun masih defisit. Nah, ini yang saya ingin menggugah teman-teman para mantan ini untuk membantu calon mantan COVID-19 agar kita bisa saling membantu saudara-saudara kita. Lampung ini kompleks persoalannya, belum lagi dampak dari COVID-19 ini yang menyebabkan banyak sekali masyarakat yang secara ekonomi dia turun gitu kan. Kemudian mungkin inilah yang memotivasi saya sebagai anak rakyat yang lahir dari rakyat, anak kampung yang mewakili masyarakat, diberi amanat oleh rakyat untuk bisa membantu. Setidaknya saya bisa menjadi motivasi dari teman-teman yang lain. Kemudian saya juga melakukan koordinasi dengan Polda Lampung. Jadi mereka ada bakti sosial, memberikan bantuan sembako kepada warga yang melakukan isolasi mandiri di rumahnya. Kemudian kita titip, setiap mereka memberikan sembako itu, kita titip minta 1 orang darahnya untuk menyelamatkan para saudara-saudara kita yang sedang berjuang melawan COVID. Karena setetes darah itu bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Sangat bermanfaat begitu ya Bang ya, dan sangat dibutuhkan untuk saat ini. Baik. Nah, untuk Bang Denny sendiri ini kan kampanye untuk mendonorkan donor plasma ini juga kan sangat gencar begitu ya Bang ya. Nah, kalau dari pemerintah sendiri kontribusinya seperti apa sih Bang? Apakah sejauh ini ada bantuan dana mungkin yang dialokasikan untuk donor plasma ini atau hanya di relawan saja Bang? Jadi gini, pemerintah itu sebetulnya sudah menggratiskan biaya untuk para penerima, para pasien. Tapi ada 2 metode. Ada 2 metode yang dilakukan. Yang pertama, dia reimburse pembayarannya. Jadi keluarga itu membayar dulu, harganya 2.250.000, nembus di PMI, nanti masuk di klaim rumah sakit. Nah, kemudian ada satu rumah sakit yang dia membekali keluarga pasien itu dengan dana untuk ke PMI, itu Rumah Sakit Urip Sumaharjo. Nah, saya pikir kalau semua rumah sakit yang ada di Provinsi Lampung ini bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Rumah Sakit Urip Sumaharjo, masyarakat yang nggak mampu membayar, yang nggak punya duit ini, saya pikir bisa terbantu sekali. Sekarang ada permasalahan lagi bahwa keluarga pasien itu harus membayar 2.250.000 dengan uang kantong dulu pribadi dulu, tapi nanti itu akan dikembalikan oleh pihak rumah sakit setelah melakukan klaim ke Kementerian Kesehatan dan BPJS. Oke, baik. Nah Bang, kalau di Lampung ini baru di Rumah Sakit Urip saja ya? Iya, baru Rumah Sakit Urip yang dia misal ada keluarga kita yang jadi yang pasien dirawat di sana butuh plasma convalescent. Nah itu nanti keluarga kita dibekali duit,
kemudian disuruh ke PMI untuk nebus pendonor. Tapi sampai PMI pun belum tentu dapat. Karena darah itu harus beberapa kali, memang ada beberapa persyaratannya. Mungkin teman-teman ada Om Aris nanti bisa menjelaskan persyaratan-persyaratan bisa mendapatkan itu gitu. Tapi saya punya, dan teman-teman, saya bergabung juga di Relawan Rescue ini sebagai pembina. Tekad kami adalah bagaimana menyelamatkan masyarakat ini melalui gerakan kita cari pendonor ini. Saya juga tadi pagi juga sudah berkontak langsung dengan Wakil Rektor Unila, kemudian beliau juga sebagai Ketua ID Provinsi Lampung, Profesor Asep ya, untuk minta Sivitas Akademik Unila yang pernah terpapar COVID-19 bisa mendonorkan darahnya untuk para pasien yang sedang dirawat. Gitu Mbak Nisa. Terima kasih Bang Denny. Baik, saya ke Bang Aris. Ini sebelum kita membahas bagaimana alurnya untuk seorang pasien ini mendapatkan donor plasma konvalesen ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu Bang Aris, sebenarnya untuk para pendonor ini syarat-syarat yang dia harus dilakukan itu apa saja Bang? Syarat yang harus dipenuhi sebagai pendonor plasma ini Bang? Iya, yang pertama memang untuk plasma konvalesen ini ada beberapa persyaratan yang mutlak. Yang pertama, dia pernah terpapar COVID, dan untuk masa waktu setelah dia dinyatakan telah negatif itu adalah 14 hari sampai dengan 6 bulan. Jadi yang kedua itu untuk berat badan, kita persyaratkan di situ 55 kg minimum, karena untuk pelaksanaan pengambilan darah ini cukup banyak. Ada 450 cc yang diambil dari pendonor. Jadi kalau dia beratnya kurang dari 55 kg, kita takutkan nanti akan berakibat kurang baik terhadap pendonornya. Yang ketiga, kita selalu mengutamakan laki-laki. Karena dalam pengambilan plasma konvalesen ini tidak memungkinkan untuk diambil oleh wanita yang telah pernah hamil atau pernah melahirkan. Itu akan dipastikan titer antibodinya akan tidak cukup. Jadi untuk selanjutnya yang paling utama ya memang kita harus lulus dari pemeriksaan screening. Jadi sebelum dilakukan pengambilan darah, yang pertama dari tim kami akan melakukan seleksi terhadap data-data dari calon pendonor itu. Selanjutnya pada saat sudah di PMI, kita akan melakukan rangkaian tes lagi terhadap calon pendonor. Itu untuk alurnya ya Bang? Iya. Itu untuk alur kalau kita mau donor begitu ya? Betul. Jadi pada saat sudah di PMI, nanti si calon pendonor akan kita periksa lagi, termasuk HB-nya, termasuk berat badannya, termasuk riwayat dia pernah terpaparnya gitu. Baik, itu syarat-syaratnya. Nah, kemudian tadi Abang menyebutkan bahwa salah satu syaratnya itu adalah laki-laki, karena kalau wanita yang pernah hamil ataupun sedang hamil itu tidak boleh begitu ya Bang? Iya, jadi titernya dipastikan tidak cukup, titer antibodinya. Jadi memang diharapkan yang laki-laki lebih banyak, tetapi ada beberapa juga wanita yang memang belum pernah hamil dan pernah terpapar. Ada yang cukup juga titernya dan bisa membantu untuk pasien-pasien yang membutuhkan. Oke. Berarti itu tergantung dari hasil screeningnya itu tadi ya Bang ya, sudah cukup bisa membantu atau tidak, sesuai atau tidak begitu ya? Betul, dari hasil screening, terus dari hasil laboratorium setelah darah diambil pada saat di unit pelayanan darah di PMI-nya. Jadi darah yang dari pendonor itu akan dilakukan serangkaian pemeriksaan. Kalau memang titernya sudah cukup atau bisa memenuhi untuk kebutuhan pasien, ini bisa kita gunakan. Jadi untuk informasi ada beberapa hal juga yang lebih ke arah teknis ya. Jadi untuk calon pendonor itu kita harapkan untuk puasa makan besar 4 jam sebelum melakukan donor. Jadi kalau untuk minum air hangat justru kita sarankan. Untuk makan snack itu masih diperbolehkan, tetapi tidak makan besar
selama 4 jam sebelum dilakukan pengambilan darahnya. Jadi itu memang untuk tenis-tenis ini selalu berkembang, kita menyesuaikan tim-tim yang ada di PMI pusat dan nanti akan diinformasikan ke masing-masing PMI daerah. Karena itu berkaitan nanti darah yang diambil atau plasma yang didapatkan itu nantinya keruh pada saat si pendonor tidak melakukan berat puasa besar, betul. Oke, baik. Jadi memang ada persyaratan-persyaratan tertentu yang memang harus dilakukan sebelum melakukan donor plasma darah tersebut ya Bang ya. Nah, kalau untuk para pendonor ini Bang, ketika dia ingin melakukan donor plasma darah, apakah dia bisa langsung datang ke PMI saja atau ada link yang bisa diklik dulu untuk daftar atau seperti apa Bang teknisnya? Oke, kita harapkan calon pendonor itu mendaftar kepada kami melalui link yang telah kami sediakan. Karena dalam rangkaian sebelum donor, kita juga melakukan pemeriksaan data. Jadi apakah benar si calon pendonor ini nantinya akan layak. Jadi untuk informasi, jadi beberapa kali calon pendonor yang masuk, ternyata yang pertama ada yang lebih dari 6 bulan, ada yang belum cukup 14 hari setelah dinyatakan telah negatif, ada juga yang terlalu dekat dengan pelaksanaan vaksin yang diterimanya. Jadi ada beberapa hal yang memang harus kita teliti sebelumnya. Setelah itu baru si pendonor bisa kita aturkan waktunya untuk datang ke PMI. Jadi pada saat di PMI pun kita dampingi, ada petugas kita yang di sana. Jadi serangkaian kegiatan-kegiatan alur yang di PMI memang selalu didampingi oleh petugas-petugas dari Forum Rescue. Dan yang paling utama sih, kalau sudah ngisi form, jangan takut karena kerahasiaan. Dijaga ya Bang ya kerahasiaannya ya. Oke, baik. Terima kasih Bang Aris. Baik, saya kembali lagi ke Bang Denny ya Bang ya. Kalau mengenai kebutuhan donor plasma konvalesen ini ya Bang, yang ada di lapangan itu sebenarnya seperti apa sih Bang? Mengenai stoknya dan kebutuhan yang diperlukan. Ini perbandingannya seperti apa Bang di lapangan? Wah, kita jauh sekali antara kebutuhan dengan persediaan darah itu sangat jauh sekali. Pincang gitu, bahkan Lampung juga memasok darah dari Medan, dari DKI untuk kebutuhan mengenai kebutuhan Lampung, dan itu pun masih tidak bisa terpenuhi gitu. Nah, saya justru bangga dan senang sekali teman-teman Forum Rescue dan Relawan Lampung ini, Pak Ketuanya Om Aris Gibran ini, mereka sangat gencar sekali mencari mereka dampingi langsung di PMI. Jadi sekarang kalau kita ke PMI pasti ketemu nih rombongan beliau ini yang mendampingi para pendonor. Dan persyaratan itu kan minimal 2 minggu setelah terpapar, kemudian maksimal 6 bulan, kemudian dia harus menunjukkan hasil antigen minimal dia pernah positif itu. Nah, kemudian yang lebih pentingnya lagi adalah masyarakat harus tahu bahwa semua biaya dari pendonor ini sebetulnya itu dibebankan kepada pemerintah. Hanya dia sifatnya ada yang rumah sakitnya yang rembes gitu kan, nanti akan dibayarkan karena dia jadi satu kesatuan dari masuk dalam biaya penanganan COVID yang dibiayai oleh Kementerian Kesehatan. Oke, baik. Jadi memang tergantung metodenya ya Bang ya, metode rumah sakit yang digunakan seperti apa begitu. Baik, nah ini Bang, kalau kita lihat dari jumlah pasokan yang ada dan kebutuhan ini kan berbanding terbalik ya Bang ya, kebutuhannya juga tidak terpenuhi begitu. Ini kira-kira yang jadi penyebabnya apa sih Bang? Apakah karena syaratnya untuk sebagai pendonor ini sangat sulit, karena ada banyak persyaratan yang memang sulit untuk terpenuhi, atau karena apa Bang? Ya, jadi untuk pendonor plasma ini kan agak sulit juga, kita memang beberapa persyaratan yang harus terpenuhi. Ada juga kita ketika dilakukan tes titer ya tadi ya, itu biayanya kalau kita di
tempat klinik swasta, laboratorium swasta itu biayanya sampai 250.000 ya. Nah, kemudian ada juga yang pas kita lakukan tes itu nggak terpenuhi syarat-syaratnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kendalanya adalah masih banyak orang yang nggak berani mengaku kalau dia pernah jadi pasien COVID gitu kan. Karena ya edukasi inilah yang selalu kita sampaikan bahwa saya pernah kena COVID dan kita bisa bantu saudara-saudara kita yang sedang melakukan perawatan medis di rumah sakit. Nah, inilah yang jadi kendala kita ya. Ada juga yang sudah usianya sudah melebihi, banyak juga yang mau bantu tapi usianya nggak memenuhi, berat badannya tidak memenuhi syarat gitu. Nah, ini yang menjadikan kita kesulitan. Nah, PMI Lampung itu sebetulnya sangat terbantu juga oleh teman-teman Forum Rescue dan Relawan Lampung ini, yang teman-teman ini bekerja tanpa pamrih, dan termasuk Pilar TV ini juga salah satu media yang gencar juga kita anggap berkomitmen untuk menyelamatkan manusia ini yang sedang bertarung melawan COVID-19 di rumah sakit. Nah, mudah-mudahan ini juga pihak-pihak lain juga bisa terlibat untuk tergabung dalam pekerjaan kemanusiaan ini, dan teman-teman yang sedang di lapangan ini mereka tidak dibayar, bahkan mereka juga sumbang-sumbangan untuk operasional gitu. Nah, harapan saya sih beberapa semua aktivitas akademik yang ada di Provinsi Lampung dan bahkan di teman-teman di DPR ini, saya suka broadcast ke teman-teman DPR ini yang pernah jadi mantan pasien COVID, ya ayolah kita sumbangkan sedikit darah kita untuk mereka gitu kan. Saya juga sudah bicara dengan teman-teman Polda Lampung untuk para anggotanya, karena polisi sekarang ini terus terang aja Mbak Nisa, kalau kemarin-kemarin itu para nakes yang banyak terpapar ya, tapi hari ini nakes itu resikonya nomor 2, tapi menurut saya resiko yang terpapar sekarang adalah pihak kepolisian. Kenapa? Karena mereka juga ada di mana-mana, di pasar, di mana-mana gitu kan. Sementara nakes itu menggunakan APD, mereka tidak menggunakan APD. Nah, ini yang saya sampaikan kemarin komunikasi dengan teman-teman Polda untuk bisa memberikan darahnya ke PMI gitu. Dan alhamdulillah kemarin Kabid Humas Polda Lampung ternyata beliau ini sudah 118 kali melakukan donor darah di PMI. Kalau nggak pandemi ini beliau dipanggil Presiden ke istana untuk diberikan penghargaan. Nah, semua pihak ini yang harus donor plasma konvalesen ini salah satu cara menangani COVID-19 di Provinsi Lampung. Nah, tapi memang cara ini masih agak asing, dan ini memang kita harus gencar kita kampanyekan selalu biar nanti makin banyak yang bisa bantu, kemudian setidaknya bisa mengurangi angka kematian di Provinsi Lampung. Ini yang menggunakan darah plasma konvalesen ini pasien-pasien sudah gawat biasanya. Jadi kalau kita bisa, banyak sekali testimoni yang dari pasien yang sudah melakukan ini, itu banyak sekali dia justru ada hal positif, misal dia sakitnya agak ringan gitu, kemudian dia dan bahkan banyak juga yang sembuh gitu. Jadi bukan semata-mata ini menjadi sebuah obat COVID, bukan, tapi setidaknya bukan, tapi darah ini sudah mengandung imunnya tinggi ya. Imunnya tinggi, ketika dimasukkan ke pasien tersebut, maka dengan cepat mendorong imun tubuh itu melawan virus COVID-19 di sel darah kita. Jadi donor plasma ini juga salah satu alternatif untuk memberikan antibodi ya Bang ya, dan membantu proses penyembuhan dari pasien COVID itu sendiri. Baik, kemudian Bang Denny nih Bang, kalau kita melihat mengenai pasien COVID begitu kan, ini banyak sekali orang-orang yang belum siap atau mungkin belum tahu pentingnya untuk melakukan donor plasma konvalesen ini begitu Bang. Nah, ini apakah dengan mendonorkan plasma darah konvalesen ini bisa membuat para pendonor ini antibodinya menurun atau seperti apa ini? Silakan Bang Denny atau Bang Aris yang ingin menjawab. Oke, boleh.
Mohon izin, Silakan, Pak Aris. mungkin saya agak sedikit justru pada saat si mantan penderita COVID atau yang sebelumnya pernah terpapar COVID, ini akan sangat bagus lagi pada saat beliau-beliau mendonorkan darahnya. Jadi seperti kita ketahui, salah satu rangkaian dari hal-hal yang diakibatkan oleh COVID, itu salah satunya adalah D-dimer. Jadi ada pembekuan darah. Ada pembekuan darah. Jadi pada saat si mantan COVID ini melakukan donor, sehingga dia dari dalam tubuhnya nanti terproduksi kembali sel-sel darah yang baru. Jadi dari situ pembekuan-pembekuan darah yang sebelumnya terjadi pada saat beliau-beliau terpapar COVID itu akan semakin terbantukan oleh pembentukan sel-sel darah baru. Jadi tubuh kita secara otomatis pada saat kita telah memberikan darah kita untuk donor, tubuh kita akan bekerja untuk mereproduksi darah baru begitu ya. Betul. Jadi ada plusnya bagi pendonor. Jadi pada saat melakukan donor, insya Allah akan lebih baik karena darahnya akan terproduksi kembali dengan darah-darah yang baru lagi. Oke, baik. Bang Aris, ini begini. Misalkan nih, kita melakukan donor plasmanya saat ini. Kemudian, kapan lagi kira-kira dia bisa melakukan donor darah plasma kembali gitu? Mendonorkan plasma darahnya kembali. Bisa atau tidak, Bang? Dan maksimal berapa kali begitu? Dalam proses pengambilan darah ini, kita ketahui yang pertama tadi, 14 hari setelah si pasien atau si penyintas telah negatif. Yang kedua, maksimumnya ada di 6 bulan, sehingga dalam pelaksanaan pengambilan darah maksimum hanya 2 kali. Jadi 14 hari setelah dinyatakan telah negatif, terus 2 bulan setelahnya sudah bisa lagi untuk mendonorkan plasma konvalens kembali. Tapi untuk selanjutnya sudah dipastikan tidak dapat lagi karena sudah memasuki ke 6 bulan, gitu Mbak. Oke, baik. Jadi maksimalnya 6 bulan setelah dia dinyatakan sembuh dari COVID begitu ya, Bang ya? Oke, baik. Nah, Bang, kalau untuk pasien, ini kan misalkan nih, dia pasien COVID yang menerima donor plasma konvalesen begitu. Apakah setelah dia sembuh, ini dia juga bisa kembali mendonorkan kepada orang lain, Bang? Karena kan dia mantan penerima donor plasma begitu. Kembali lagi nantinya akan kita lihat titernya pada saat dia telah survive, titer antibodinya sudah meningkat, semestinya bisa. Tetapi kalau pada saat hasil lab nanti titernya tidak mencukupi, tentu saja tidak bisa karena tidak akan bermanfaat bagi pasien yang selanjutnya gitu. Karena yang paling sangat dibutuhkan adalah titer antibodinya. Jadi ada beberapa hal juga nih Mbak ya, pada saat kondisi-kondisi pasien tertentu. Misalnya pasien komorbid darah yang besar, untuk dia bisa membantu recovery atau survive di antibody di tubuh pasien itu. Jadi kalau misalnya dia misalnya komorbidnya adalah ada kadar gula yang tinggi, nah itu harus dengan titer yang di atas 140-an gitu Mbak. Oke, baik. Jadi tergantung prosesnya nanti di PMI ya Bang ya, apakah sudah memenuhi syarat ataukah belum begitu ya Bang ya? Betul, jadi nanti dari dokter perawatnya juga akan menyertakan kebutuhan titernya berapa untuk si pasien A, si pasien B, si pasien C. Nanti dari PMI yang akan mengatur untuk bisa memenuhi itu. Gitu. Nah, kembali lagi ke tadi yang sudah disampaikan oleh Bang Denny untuk Bang Aris. Tadi kan Bang Denny juga menyatakan bahwa donor plasma konvalesen ini hanya diperlukan untuk orang-orang yang sudah dinyatakan parah saja, begitu Bang. Kapan seorang pasien COVID-19 ini dinyatakan dia ini nih butuh untuk diberikan donor plasmanya, begitu? Ada indikatornya atau seperti apa Bang? Seperti yang lalu yang selalu kita konsultasikan dengan Dr. Aditya, beliau adalah Kepala Unit Transfusi Darah Provinsi Lampung. Jadi dokter yang menangani pasien tersebut nanti akan melakukan pertimbangan-pertimbangan. Jadi apa sih gunaan manfaatnya pada saat si pasien ini kita berikan plasma konvalesen ini. Jadi jika memang tidak bermanfaat,
tentu saja dokter tidak mengajukan permintaan itu gitu. Tetapi jika memang sangat dibutuhkan untuk antibodinya, untuk membantu antibodinya yang kita harapkan bisa muncul dari tubuh si pasiennya, ternyata harus dibantu dari luar. Nah, itu baru kita tambahkan dengan plasma konvalesen itu, Mbak. Oke, baik. Jadi untuk masyarakat sendiri atau pihak keluarga dari pasien COVID ini tidak bisa sembarangan langsung datang ke PMI untuk meminta donor plasma, begitu ya, Bang ya? Sebetulnya bisa, kalau ketersediaan masih ada. Tetapi yang kita tahu, hari ini pun kami hanya dapat membawa 2 orang pendonor plasma konvalesen, sedangkan permintaan yang hari ini itu untuk darah O dibutuhkan 27 kantong, darah A 5 kantong, darah B 22 kantong, darah AB 2 kantong. Jadi rata-rata permintaan atau kebutuhan per harinya cukup lumayan. Permintaannya sekitar 20 sampai 50 kantong darah per hari. Per hari. Oke, baik. Sehingga ini sangat dibutuhkan sangat dibutuhkan sekali ya, Bang ya, padahal pasokannya kita sangat minim begitu. Nah, kemudian saya ke Bang Aris kembali. Ini Bang, ini atau calon-calon pendonor kan. Seperti tadi disampaikan oleh Om Denny, memang ini masih sangat miris ya. Jadi kondisi di lapangan yang kita tahu bahwa saudara-saudara kita yang pernah terpapar, ya, kita harapkan untuk benar-benar tolong membantu, tolong dengan ikhlas membantu menyelamatkan pasien-pasien yang memang sedang membutuhkan untuk plasma konvalen ini, Mbak. Oke, baik. Kalau mengenai alur metode untuk kita memperoleh donor plasma konvalesen ini sendiri, kan tadi kalau kata Bang Denny ada 2 metode ya Bang ya. Yang pertama dengan pihak keluarga bisa langsung ke PMI, nanti biayanya akan ditangguhkan ke pemerintahan begitu. Namun ada juga yang bisa langsung ditangguhkan oleh rumah sakit itu sendiri. Sebenarnya teknisnya seperti apa sih Bang mengenai alur untuk memperoleh donor darah, donor plasma itu sendiri? Yang pertama, dokter yang merawat pasien, dia akan menerbitkan surat pengantar. Jadi pada saat dari rumah sakit masing-masing, membuat surat pengantar ke PMI. Jadi di PMI nanti diterbitkan surat tanda permintaan darah. Jadi itu kalau di PMI biasa kita sebut sebagai tiket. Jadi nanti pendonor, dia akan membawa tiket itu untuk pelaksanaan donor. Tetapi untuk prosesnya seperti tadi kita sampaikan bahwa butuh beberapa hal pemeriksaan secara khusus terhadap plasma konvalesen ini. Jadi daripada akan sia-sia misalnya membawa 10 orang tetapi tidak lolos atau tidak memenuhi kriteria, mungkin sebaiknya kita seleksi dulu datanya dan kita sampaikan dulu kiat-kiat bagaimana untuk bisa mendapatkan titer yang lebih baik. Jadi kadang juga terpaksa harus si keluarga pasien membawa saudaranya untuk mencoba donor, tapi ternyata si pendonornya tadi malamnya habis begadang. Si pendonornya seperti tadi kita sampaikan habis makan berat gitu. Akhirnya percuma. Jadi kita harapkan dengan pendampingan dari kita dari sebelum berangkat untuk melakukan donor, memang sudah kita harapkan untuk bisa memenuhi kriteria-kriteria yang diharapkan. Oke, baik. Jadi memang ada prosedur dan juga alur yang memang harus diikuti begitu ya Bang ya untuk mendonorkan ataupun untuk memperoleh donor plasma konvalesen itu sendiri. Baik, kemudian saya ke Bang Denny Ribowo Bang. Ini gimana sih Bang edukasi yang dilakukan oleh Abang sendiri sebagai anggota DPRD atau pemerintah sendiri, Abang melihatnya seperti apa Bang untuk edukasi mengenai donor plasma ini Bang? Yang pertama, orang yang bisa melakukan edukasi ini, melakukan kampanye ini, dia harus kena COVID dulu, baru bisa. Jadi, nah kemudian memberikan edukasi mungkin pertama, yaitu tadi kita nggak akan hampir setiap hari, setiap pagi, setiap sore saya kampanye di media sosial, kemudian mengajak beberapa rekan-rekan yang sudah pernah terpapar. Ada juga yang terpapar tapi pernah terpapar tapi beratnya nggak mencukupi gitu kan. Kemudian kita mengutamakan yang laki-laki sebetulnya, laki-laki yang, karena kalau laki-laki nggak banyak tantangannya, karena perempuan karena mungkin dia haid ya,
ada Iya. dia haid, jadi kemungkinan agak ini juga. Nah, jadi kita mengajak teman-teman yang kita tahu memang agak sih banyak kan nggak ngaku. Jadi untuk teman-teman masyarakat yang pernah COVID ya, yang mantan COVID ini nggak apa-apa ngaku sebagai apa namanya, kita pernah COVID, kita bisa berbagi pengalaman bagaimana kita bisa melewati isolasi mandiri di rumah, sebetulnya begitu. Jadi saya sering kalau tahu siapa yang isolasi, saya telepon, kita berbagi pengalaman biar bisa melewati masa-masa kritis ini tadi. Nah, sebetulnya COVID ini kan yang perlu masyarakat ketahui bahwa ini bukan aib. Ini bukan aib, dan ini para pasien ini yang sedang berjuang ini nggak perlu dijauhi. Justru kita saling bantu. Nah, saya juga mengajak teman-teman di para kader Partai Demokrat juga untuk selain kita bantu mereka yang sedang melakukan isolasi mandiri, saya juga mengajak mereka untuk yang pernah terpapar COVID ini untuk bisa mendonorkan darahnya ke PMI. Oke, baik. Terima kasih Bang Denny Ribowo dan juga Bang Aris Gibran ya atas kesempatannya pada kali ini begitu. Terima kasih, dan mudah-mudahan ini juga. Gimana Bang Aris? Boleh tambahkan satu lagi nih. Oh iya, silakan. Gimana Bang? Jadi kita harapkan sih masyarakat untuk mendonorkan plasma konvalensnya, dan mungkin ini dari Om Denny sama dari Dokter Jihan sama dari sponsor nih. Jadi khusus untuk para pendonor plasma konvalens, nanti setelah mendonor akan mendapatkan tumbler cantik nih. Tulisannya keren. Untuk para pahlawan kemanusiaan. Oke, baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Aris sekali lagi dan juga Bang Denny atas waktunya. Kami akhiri dulu ya Bang ya. Terima kasih Bang atas waktunya. Baik pemirsa, demikianlah tadi bincang kami dengan narasumber pada kesempatan kali ini, dan semoga kita semua bisa membantu para saudara kita, para keluarga kita yang terpapar virus COVID-19. Kalau misalkan kita sudah pernah menjadi pasien COVID, setidaknya kita bisa membantu untuk memberikan status darah kita, karena itu sangat membantu dan sangat bermanfaat untuk mereka. Namun jika kita tidak terpapar, setidaknya kita membantu untuk mengkampanyekannya. Terima kasih, saya Anissa Hidayati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.